Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar dulur-dulur NMAX? Saya lagi agak tertarik membuat video tentang NMAX karena postingan terakhir NMAX saya tentang tangki itu baru 3 hari sudah menembus 1200 view. Ya seneng lah karena jarang-jarang banget video tentang NMAX saya bisa ya secepat itu naiknya. Dan kali ini mumpung lagi agak ramai tentang razia. Nah sekarang lagi musim dari awal bulan ini Oktober sampai pertengahan bulan ya, kurang lebih tanggal 15-16an itu kan ada pengumuman tentang razia kendaraan, razia kelengkapan razia. Pokoknya di mana-mana seluruh Indonesia lah kayaknya itu lagi musim razia. Dan memang nggak apa-apa dan emang harus dilakukan karena itu kan perintah dari atasan, dalam artian dari pihak polisi. Nah itu seperti video awal saya itu kan menggunakan knalpot racing ya. Saya itu sangat cocok banget menggunakan knalpot racing dari AR Star. Saya mendapatkan di harga 250.000 udah full set dengan leheran. Dan bisa saya singkat review, intinya dari berbagai knalpot racing yang sudah saya coba, dari Purbalingganan juga saya pernah, terus yang belum pernah pokoknya yang di atas 500.000, pokoknya di bawah 500.000 semua itu, ini yang paling the best ke hasilnya, dalam artian pipanya, las-lasannya, nat-natannya, sambungannya oke, the best. Terus the best juga ke performa mesin, dalam artian yang namanya mesin standar terus menggunakan knalpot racing. Kalau saya pribadi yang penting tidak lemot, tidak membuat boros, tidak yang ngelepeh, itu udah bagiku udah jos. Dan saya ketemu knalpot ini sangat, wah suaranya itu juga yes kayak naik road racing kayak gitu loh. Nah karena dan kebetulan sebenarnya saya menggunakan ini tidak apa-apa karena rute saya itu tidak melewati kota. Dan kalaupun melewati kota, saya ada satu cara dan ya mungkin bisa dulur tiru karena cara ini sangat aman ketika keluar kota. Dalam artian misal saya mau dari Pacitan ke Jogja, ana pitik intuk iki gedene sakmu ini iki. Nah, selingan sih. Nah, misal saya dari Pacitan ke Jogja, terus lagi pengen pokoknya racing-racingan, baru-baruan kayak gitu. Saya akan masang seperti ini. Nah, ketika nyampe kota gimana, Om? Wah, lah udah pasti. Nggak nyampe kota aja, nyampe Wonosari yang setelah Dlingo itu, atau yang setelah pokoknya masuk kota yang pom kedua itu aja udah pasti dag-digdug saya. Nah, di sini saya akan membagikan cara saya yang ya pasti ampuh banget dan tidak mungkin akan ditilang, tidak mungkin. Nah, saya pernah menggunakan knalpot Tridente awal-awal itu sebenarnya sangat bermanfaat. Dalam artian saya pernah ada razia kayak gitu menggunakan knalpot Tridente, aman, lolos. Di Jogja, keliling-keliling Jogja dimanapun posnya aman. Karena ada fitur shifter itu yang bisa suara pelan ala Tridente dan suara racing ala Tridente. Sebenarnya waktu itu tidak ada kendala secara performa, secara tampilan, secara kinerja, terlebih itu tadi razia aman. Nah waktu itu akhirnya saya jual karena butuh dana. Waktu itu saya menggunakan Mohawk kalau nggak salah tipenya, yang ada 2 tabung itu atas bawah. Itu lumayan lah harganya, punya di atas 1.500.000. Dan saya bisa dibilang saya waktu itu beli second harga segitu, jualnya pun harga segitu. Jadi saya bisa dibilang badi nganggo, rugi servisan, dalam artian ganti gasbul dan sebagainya. Tidak masalah namanya jika kita pakai. Nah kalau sekarang udah booming knalpot Tridente, saya rasa pernah kejadian saya melihat di YouTube siapa itu muncul, ternyata kena tilang. Ternyata tidak ngaruh sekarang. Nah akhirnya saya berinisiatif karena knalpot racing itu tidak bisa, ya namanya racing ya kayak gitulah, pokoknya yang keras, yang peling, yang grun kayak gitu. Nanti saya coba nyalakan nanti sebelum saya akan memanipulasi ya kayak gitu. Nah apa sih manipulasi saya kok bisa aman? Nah seperti ini. Kita ketahui kalau jok NMAX itu sebenarnya tidak yang sepanjang jok PCX, tapi ternyata bisa menyimpan sesuatu yang sangat berguna ketika keluar kota. Apa itu? Nah, udah. Pak, uji dulu. Ini langsung ya videonya. Lah, ini jawabannya.
walaupun ini masuk, ternyata bagian bawah itu tetap bisa digunakan untuk menyimpan misal mantol dan sebagainya. Ini saya ada colokan di sini dan juga alat. Nah, yang saya perlukan yang pertama ini. Apa ini? Knalpot atau selincer Suzuki Satria. Kalau ini kalau nggak salah CKD mungkin. CKD apa ya? Pokoknya ini yang lubangnya satu, yang di dalam itu lubang satu, dan ini original copotan dari sepeda motor Satria langsung. Jadi bukan saya beli baru atau baru yang bilangnya original, bukan. Ini copotan langsung dari motor. Nah, selain itu terus apa saja, apalagi gitu. Nah, terus ini kunci 12 ding. Kunci 14 mana ya? Ada harusnya. Bentar. Aduh. Siapa yang bawa ini? Nah, bentar. Harusnya di sini sudah saya simpan alat kunci 14-an. Nah, karena mungkin kemarin dipakai adik atau gimana, saya tak ke rumah dulu sambil ngambil kunci 14-an. Kenapa kunci 14-an? Dan modal hanya kurang lebih tidak ada 10 menit. 5 menit aja nggak ada. Nanti akan berubah menjadi knalpot yang sangat duper aman ketika digunakan untuk ke luar kota. Ntar saya cari kuncinya dulu. Saya skip dulu ya. Nah, ini kuncinya, kunci ring 14-an saja. Ini saya review dari suaranya dulu ya, saya nyalakan. Nah, jadi dari segi suara seperti itu. Itu kalau sudah RPM lebih tinggi dengan kecepatan 60-80 itu aja, wah, suaranya semakin nyaring pokoknya, nyaring di telinga. Nah, kali ini, karena kan kalau mau kayak knalpot kayak gini nggak mungkin lah sampai ke dalam kota itu aman. Pasti akan dikejar sama polisi. Ya, pasti menyalahi aturan gitu loh. Nah, di sini kenapa saya menunjukkan seperti ini kepada dulur-dulur? Karena ini adalah salah satu jawaban yang paling aman untuk saat ini. Yaitu tadi saya pernah memakai knalpot Tridente dan ya sekarang nggak aman gitu loh. Entah kalau ada juga daerah yang aman, tapi ini jauh lebih aman. Nah, hanya modal kunci 14-an nih seperti ini. Dengan baut yang tidak saya ganti, saya tetap menggunakan baut yang ini ukurannya 14-an model ringper yang kurang lebih ini panjangnya 2,5 cm kurang lebih. Nah, ini tinggal dilepas saja. Tes seperti ini. Maaf ini kotor banget karena emang semalam tuh full hujan, kemarin sore saya pakai itu juga kehujanan saya. Nah, cuma model seperti itu. Tuh. Dan kita pasang bautnya lagi. Berapa menit nih saya? Dan leheran bawaan dari knalpot AR Star itu pokoknya menurut saya paling jawara lah. Ini inletnya 50. Dan memang adaptor dari VO itu inletnya 50. Setahu saya belum ada yang 38. Tuh, hanya modal kunci 14-an saya sudah siap untuk masuk ke kota. Nih tampilannya ya memang agak ke belakang ya, karena ini bawaannya leherannya belum saya rubah. Dudukannya ini saya masih menggunakan konektor. Ini konektor besi yang biasa untuk penahan rem tromol sepeda motor.
Nah, setelah ini kita coba nyalakan suaranya. Dan saya pernah menggunakan knalpot seperti ini masuk ke razia di daerah Wonosari waktu itu. Juga pernah bulan apa kan, pernah kan itu juga ada razia, ya emang aturan pokoknya melakukan razia seperti itu, dan sudah ada pemberitahuan gitu loh, dan saya sudah menggunakan knalpot ini aman gitu. Nah, kalau suaranya perbedaannya seperti ini, sekilas saja. Yes. Ya umumnya knalpot Fu tuh garing-garing yang ada sedikit ngebas-ngebasnya gitu loh. Kalau dulur pernah melihat video saya pernah menggunakan knalpot Fu CKD yang imitasi. Kalau saya ingat-ingat lebih ngebas dan lebih pelan suaranya yang ini daripada yang CKD imitasi. Kenapa tidak bisa saya sandingkan? Karena lah selincernya terjual laku ya sudah, saya hanya nyimpan yang sekarang yang original. Ini kalau dulur-dulur tebak, ayo saya mendapatkan harga di angka berapa ini? Original copotan langsung motor dari pemiliknya loh. Berapa? Ada yang berani komen? Saya hanya mendapatkan di harga 150.000. Tapi belum sama konektor. Konektor saya beli yang paling bagus, dalam artian yang bahannya stainless kalau nggak salah namanya, ya stainless yang anti karat. Tapi hanya bagian pipa yang anti karat. Untuk yang segitiganya, klemnya itu tetap karat. Rencana mau saya mau saya pilok yang high temp. Jadi seperti ini, secara tampilan seperti ini tuh. Ya suka nggak suka, tapi kalau saya tetap akan bertahan seperti ini. Saya sudah mendapatkan knalpot yang menurut saya racingnya paling the best dengan harga yang segitu, dan knalpot selincer yang aman saya akan gunakan kemana-mana, karena ya akan menguras bagas sih, tapi saya juga mempunyai box yang menggunakan bracketnya Akucai, box SHD42, jadi tetap aman lah. Walaupun di bagian sini berkurang gara-gara membawa selincer, tapi bagian belakang tetap saya gunakan untuk ya mungkin keperluan salin dan baju ganti dan sebagainya. Bagaimana menurut dulur-dulur NMAX? Minat nggak seperti ini? Kalau saya daripada membuang banyak duit, ya namanya mendengar knalpot racing itu seperti kita yang suka otomotif, pasti ya kayak ketagihan gitu loh. Suatu saat akan kangen aku pengen knalpot racing meneh, tapi kalau terus-terusan seperti itu pasti kita juga tidak akan betah. Suatu saat akan merasa jenuh. Nah ketika jenuh, tinggal tidak kita ngotai bagian leheran itu tetap menggunakan ini, saya bawaan AR Star, dan hanya memodalkan bagian selincer saja. Mantep ya suaranya. Ini kalau dipakai jalan agak kedengeran, agak kedengeran daripada originalnya NMAX. Ya mungkin kalau ada yang komen pengen tahu suara ketika jalan, harus ngakali kamera di sini, tapi saya belum memiliki kamera GoPro yang kecil itu. Kalau mau taruh di sini, biasanya review tentang knalpot mungkin hanya taruh di sini mungkin. Ya nunggu komenan, kalau perlu ketika suara jalan bisa saya bikin video tambahan lagi. Kurang lebih videonya kali ini seperti itu. Saya jamin insya Allah aman. Tapi kalau di Cirebon saya tidak tahu. Kalau di daerah lain pasti insya Allah aman. Karena ya ini aja sudah saya pakai dari Pacitan Jogja, Pacitan Solo, dan sebaliknya, atau Pacitan sekitaran sini terpantau aman. Tapi kalau menggunakan knalpot ini saya tidak berani kalau ke kota. Tetap harus nyari aman. Eman-eman, karena bagus ya hasilnya itu. Mantap ini. Saya sudah pernah ganti gasbel 2 kali kalau nggak salah. Terima kasih sudah menonton, nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lah tampilannya. Nek saya oke-oke saja. Bagaimana menurut dulur-dulur?